makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada, ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo menunggu Ibu Mega untuk bertemu. Pak Hasto, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Bahaya. Ini gelombang massa sudah semakin banyak yang turun ke jalan. Bukan tidak mungkin Jokowi justru jatuh di tangan rakyat. Rakyat yang mendemonya. Karena Pak Jokowi juga pernah bilang begitu. Ini videonya. Pemerintah itu perlu ada yang meringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu.
Ini juga saya paling sedih tiap hari kalau nonton TV. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Dan sebetulnya kita tahu juga ini menurut pakar hukum pidana Muhammad Taufik yang juga lantang menyuarakan desakan masyarakat yang menginginkan agar Jokowi segera mundur dari kursi presiden. Dan dia mengatakan kenapa begitu? Karena posisi Jokowinya sedang oleng. Ini perahunya bahaya nih, kalau olengnya terlalu tajam ini akan bisa menubruk karang atau malah karam dengan sendirinya karena air sudah terlalu banyak masuk. Apa air itu? Utang. Nah, dan Muhammad Taufik juga menyebutkan desakan untuk Jokowi mundur bukanlah sebuah tindak kejahatan. Jadi kalau kita lihat sekarang negara ini dalam posisi oleng. Menginginkan presiden turun itu bukan sebuah kejahatan. Kenapa? Karena delik-delik kejahatan terhadap negara itu nggak jelas. Deliknya adalah delik material. Itu yang disampaikan Muhammad Taufik ya. Karena upaya-upaya untuk terus mengganggu demokrasi ini, kejahatan demokrasi, kejahatan konstitusi terus terjadi. Kita nggak bisa percaya begitu saja ketika Pak Jokowi bilang para menteri saya stop, jangan lagi bicara tentang 3 periode, tentang tunda pemilu. Tapi ternyata kasak-kusuknya masih terjadi. Bahkan ada foto di sebuah SPBU nih, karena tadi kita cerita tentang SPBU, ada juga fotonya di SPBU. Jokowi 3 periode, artinya ini tentu bukan sebuah rencana asal-asalan. Ini sebuah rencana jangka panjang yang sudah dirangkai sejak jauh-jauh hari. Mulai M. Kodari bicara. Agak lama itu sampai bikin Jokowi Prabowo. Bahasanya biar tidak ada lagi cebong kampret. Yang ada malah makin tajam. Pengamat politik punya lembaga survei. Sekali masuk angin luar biasa ya. Bisa dapat berapa triliun itu. Dan ya seperti yang sudah kita tahu bersama, aksi demo oleh mahasiswa teman-teman BEMSI selalu saja ada tandingannya. Ada BEMSI, ada BEMNUS. Tapi kalau yang namanya Nusantara ini memang selalu menjadi tandingan ya. Heran juga saya. Dia ada Islam Nusantara gitu ya. Seperti menandingi Islam yang sudah ada sebelumnya kan gitu. Sekarang BEMSI, penandingnya BEM Nusantara. Ini IKN juga kan berarti menandingi Jakarta berarti ya. IKN Nusantara. Ya BEM Nusantara yang juga masuk angin setelah ketemu Pak Wiranto yang sudah lama tenggelam juga itu nggak kedengeran namanya. Tiba-tiba muncul lagi. Tapi anehnya BEM Nusantara sendiri sebetulnya pecah juga. Nah pecahannya itu nggak setuju. Dan tidak mengakui BEM Nusantara yang ketemu dengan Pak Wiranto. Kebayang ya, organisasi mahasiswa aja sudah diacak-acak ini. Tandingannya dibikin banyak. Ya mudah-mudahan pergerakan mahasiswa terus terjaga, terus murni, lanjutkan terus perjuangannya. Kami di belakang mensupport kalian. Dan kami juga akan turun. Memperjuangkan hak-hak kami. Tandingan demo juga memang ada. Ini macam yang begini-begini nih. Kita dengerin ya. Ada berapa orang datang ke sini? Ya, kurang lebih 20. Naik apa datang ke sini? Naik angkutan Metro Mini. Rencananya ke sini apa yang mau dilakukan ini? Mendukung Jokowi, lantik jadi Polri. Udah. Mengapa mendukung Jokowi lantik jadi Polri? Gak tahu, saya juga. Saya gak pernah nonton TV. Gak tahu begini, suruh begini, saya ikut-ikut aja. Maksudnya disuruh siapa? Disuruh yang bawa. Kenapa mau? Dapat duit. Dapat duit gimana? Dikasih uang capek. Dikasih berapa? 30. Tapi ini tentang apa tahu nggak? Enggak. Saya tahu mah digusur-gusur aja. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya, dikasih lagi. Banyak bang ya dikasihnya bang? Dikasihnya banyak benar. Nah ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi,
Ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Kalau kemudian ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing, tapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja. Kalau yang sekarang, Bang Adian,